Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa warahmatullahi wabarakatuh. syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin bersua kembali untuk pembahasan irfan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hijab. Jadi perbedaan kita dengan para nabi kalau mau disimpulkan, disederhanakan cuma satu. Nabi tidak punya hijab, sedangkan kita punya hijab. Kita manusia selain Nabi dan para imam yang suci ini, yang berbeda satu sama lain adalah tebal tipisnya hijab-hijab kita. Ada di antara kita yang masih tebal, tapi ada juga yang sudah mulai tipis. Jadi inilah yang menyebabkan perbedaan kita satu sama lain. Ada yang berbeda karakternya, berbeda juga sifat-sifatnya. Itu disebabkan karena hijab yang ada di dalam jiwa kita masing-masing. Dan inilah yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita tentang hijab ini. Jadi jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di tanggal 7 Oktober ya. Tanggal 7 Oktober pada pertemuan hari Sabtu yang lalu, hari ini adalah tanggal 14, jadi kelanjutan. Jadi jemaah sekalian, kita sudah bahas ini beberapa hijab yang menyebabkan jiwa kita, diri kita, nafs kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan terang benderang. Manusia suci seperti para nabi, para imam, terutama Imam Ali menjelaskan bahwa bagaimana mungkin saya mempercayai sesuatu yang saya tidak melihatnya dengan terang benderang. Bagaimana mungkin saya mempercayai Allah kalau saya tidak melihat Allah dengan terang benderang. Kenapa mereka melihatnya? Kenapa beliau melihatnya? Karena tidak ada hijab. Dan ketika hijab itu sudah tidak ada, bukan hanya kita bisa melihat Allah dengan terang benderang, tetapi bahkan kita bisa melihat segala sesuatunya berdasarkan hakikatnya, aslinya. Contohnya Imam Ja'far Shadiq, ketika banyak orang bertawaf dan ada muridnya mengatakan mereka juga tawaf, salat dan sebagainya, kata Imam Ja'far, benar, tetapi kalau kamu melihat hakikat mereka, tidak sedikit di antara mereka yang penampakannya seperti monyet. Dan di dalam Al-Quran kita tahu ada juga ayat yang ketika mengutuk seseorang disebut dengan monyet yang hina, ya. Qiradatan khosyin, yaitu kera yang hina. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi tebal tidaknya jiwa kita, hijab jiwa kita menyebabkan hakikat diri kita juga berbeda-beda satu sama lain, dan wajah-wajah kita, penampilan kita nanti di akhirat ditentukan oleh tebal tipisnya hijab tersebut. Semakin tebal hijab kita, semakin turun ke bawah derajat kita, mendekati hewan-hewan, bahkan dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan bisa lebih sesat lagi. Bahkan di dalam Al-Quran ada orang yang diperumpamakan seperti seekor anjing, seperti kamasalil qalb, seperti seekor anjing. Ada juga disebut dengan seperti babi, ya. Jadi ada seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penampilan kita nanti di akhirat ya berbeda-beda. Ada yang seperti hewan-hewan seperti itu. Itulah yang disebut dengan
Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada saat itu kita semuanya keluar dari alam barzah kita, alam kuburan kita, ashtatan, dengan bentuk yang bermacam-macam, liyurau a'malahum, agar kita bisa melihat pada tubuh kita, pada penampilan kita, pada postur kita, amalahum, amal-amal perbuatan manusia, amalana, amal-amal kita. Maka dikatakan setiap kebaikan yang kita lakukan akan mempengaruhi postur tampilan kita. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Nah, jadi inilah jemaah sekalian yang menyebabkan kita di dunia ini harus berusaha untuk mengangkat hijab-hijab itu, dan itulah yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kalian benar-benar muslimun. Apa itu muslimun? Ya, kalau kita kaitkan dengan hijab, sebelum terangkatnya hijab-hijab itu. Jadi kata-kata muslimun berserah diri kepada Allah, yaitu tidak adanya lagi hijab antara kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, pada pertemuan yang lalu jemaah sekalian kita sudah membahas hijab-hijab ini ya. Jadi judul kita minggu lalu adalah hijab keterikatan. Ya, jadi ini adalah hijab keterikatan. Ya, yang kita dari sini ada beberapa. Dan ini adalah bagian daripada hijab kegelapan di atas nih. Ya, ini. Nomor 1, hijab-hijab kegelapan. Ya, hijab-hijab kegelapan. Hijab yang menyebabkan jiwa kita itu tergelapkan. Ya. Kata-kata zulumat, gelap, itu nanti satu asal kata dengan zolim. Jadi kata-kata zalim terhadap diri kita adalah kita telah menciptakan, membuat sesuatu yang menyebabkan jiwa kita menjadi gelap. Maka dikatakan Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah membuat gelap diri-diri kami, nafs-nafs kami sendiri. Dan jemaah sekalian, kita hanya bisa mengangkat itu kalau kita minta kepada Allah untuk membantu kita mengangkatnya. Maka ada kata-kata fa'ilam taf'alu, fa'ilam taf, kalau bukan kamu Tuhan, fa'ilam taghfir lana wa tarhamna, jika bukan Tuhan kamu yang mengampuni dosa-dosa kami, fa'ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bukan Kau Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Kenapa khosirin? Karena kita bangkit seperti tadi. Yaumaidin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, jemaah sekalian, ini hijab kegelapan. Ini ada 1 ya. Ini adalah nomor 1, hijab kegelapan. Kemudian ada 1A. Ya, ini 1A-nya di sini. Pertama adalah hijab keterikatan. Ya. Jadi hijab keterikatan, dan kita sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Ini kata Mullah Sadra. Ini dikutip dari Mullah Sadra bahwa hijab kegelapan ini, hijab keterikatan ini ada 4 ini. Yang pertama adalah hijab harta kekayaan. Harta dan kekayaan ini bisa menjadi hijab. Apa sebabnya? Karena dengan harta dan kekayaan kita bisa mengklaim diri kita menjadi pemilik, memiliki harta dan kekayaan. Begitu kita mengklaim diri kita sebagai pemilik, berarti kita telah mengambil hak Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak menjadi pemilik hakiki segala sesuatu. Bukan hanya harta kita, tetapi diri kita pun adalah milik Allah. Kata-kata kita mengatakan, inna lillahi, sungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kata lillah itu lebih tepatnya kita ini milik Allah. Jadi apapun yang terkait dengan diri kita adalah milik Allah. Dan karenanya tidak ada satupun yang berhak kita klaim sebagai milik kita, itu secara rohani, secara batiniah. Secara hukum, tentu saja kita bisa mengatakan ini kereta, rumah, sawah ladangnya si A, tapi itu secara hukum, secara zahir. Tetapi secara batin pada diri-diri kita masing-masing, tidak boleh ada perasaan seperti itu, karena perasaan seperti itu akan menyebabkan terhijabnya jiwa kita, karena artinya apa? Kita telah mengambil hak Tuhan sebagai pemilik hakiki segala sesuatu. Inna lillahi wa inna ilaihi lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi.
Jadi kita tidak punya apapun juga. Makanya berkaitan dengan ini Allah mengatakan antumul fuqara ilallah. Kalian ini fakir kepada Allah. Yang kedua adalah hijab kedudukan. Hijab kedudukan seperti Fir'aun. Kalau kedudukan itu kan punya kuasa, punya power, ya punya kemampuan untuk merubah sesuatu. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang menyebabkan yang bersangkutan tiba-tiba merasa togoh. Makanya di sini nanti merasa togoh, merasa berkuasa. Maka di dalam Al-Quran perintahnya kepada Nabi Musa suruh datang kepada Fir'aun karena innahu togoh. Dan puncak daripada togoh ini adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini adalah kedudukan. Jadi kedudukan bagus, tetapi kedudukan itu lagi-lagi tidak boleh kita klaim sebagai milik kita. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya dan seterusnya. Jadi Allah lah yang menjadi pemilik segala sesuatu. Kedudukan itu. Kita tidak punya kedudukan apa-apa. Kalau kita mengklaim karena kemampuan kita menduduki sesuatu, nah ini sudah mulai masuk hijab kedudukan. Kemudian taklid, ya. Kata taklid di sini dalam pengertiannya negatif, yaitu bahwa kita mengamalkan sesuatu tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Ya, ingat dalam mazhab Ahlul Bait pun juga bahwa bertaklid pun kepada ulama tertentu, marja tertentu itu harus kita pikirkan dulu pada siapa kita harus bertaklid. Jadi tidak boleh hanya bertaklid asal-asalan, harus tahu dulu kepada siapa kita bertaklid. Setelah kita tahu bahwa memang yang bersangkutan adalah ulama yang mumpuni, yang ulama mujtahid yang mencapai derajat tertentu, maka kemudian kita boleh ikut padanya. Itu namanya taklid. Nah, ada hal-hal yang tertentu yang harus bertaklid, bukan hanya pada fikih, bukan hanya pada masalah hukum agama, tetapi dalam masalah kedokteran misalnya, dokter. Kita datang ke dokter itu bertaklid sebetulnya. Karena kalau dia katakan minum obat ini 2 kali sehari, ya kita minum karena taklid. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan ilmu untuk membuktikan apakah obat itu baik atau buruk bagi kita. Kita hanya menerima dari dokter kita saja. Itu namanya bahwa manusia semuanya adalah bertaklid. Kita misalnya pergi ke suatu tempat yang kita belum tahu pakai Google Map misalnya, atau pakai Waze misalnya. Ya kita bertaklid itu sebetulnya di sana. Si Google mengatakan 200 meter depan belok kanan, 100 meter ke depan belok kiri. Nah itu kita ikut saja, itu namanya taklid. Tetapi kenapa kita bertaklid? Karena berdasarkan rasio kita, akal kita, ya memang Google Map itu dibuat memang khusus untuk sebagai peta perjalanan, seperti itu. Artinya taklidnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah taklid apa yang dimaksud di sini? Yaitu bahwa berkaitan dengan agama, kebenaran, dan sebagainya. Betapa banyak orang menjadi beragama A, bukan karena pilihannya, tetapi karena mengikuti, bertaklid kepada senior mereka, bertaklid kepada guru-guru mereka, ustadz mereka, pendeta mereka, biksu-biksu mereka, ya agamawan-agamawan mereka. Jadi taklid saja, hijab taklid namanya. Nah, taklid seperti ini bisa menjadi hijab bagi kita. Apa sebabnya? Karena menunjukkan bertaklid seperti ini adalah membiarkan kebodohan itu menguasai diri kita, sementara kata-kata Iqra menunjukkan bahwa singkapkanlah hijab-hijab kebodohan itu. Yang keempat adalah maksiat. Setiap kita berbuat maksiat, kata maksiat itu dari kata ma'asi, itu artinya durhaka. Durhaka artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah menginginkan kita ke kanan, kita ke kiri. Nah, itu namanya maksiat. Allah menginginkan kita tidak boleh minum arak, khamar, kita minum khamar. Nah, itu namanya maksiat. Allah melarang kita untuk berjudi, kita berjudi, maksiat namanya. Allah melarang kita untuk bergibah, dan kita bergibah, itu maksiat namanya. Allah melarang kita buhtan, ifkun, fitnah, dan kita melakukannya, itu maksiat namanya. Jadi maksiat artinya sebetulnya melakukan perbuatan durhaka. Jadi di sini dikatakan bahwa hijab seperti ini bisa dilakukan, diobati dengan bertaubat. Kalau tadi di atas adalah mujahadah ilmu tadi. Jadi yang hijab taklid, mujahadah ilmu, ya seperti inilah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mujahadah ilmu, baru kita bisa melakukan sesuatu.
Nah, jadi jemaah sekalian sekalian, inilah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ketika seseorang menjadi pusat perhatian masyarakat, jemaah sekalian berbahagia, ini berlaku terutama pada tokoh-tokoh masyarakat, ya, figur-figur masyarakat, terutama public figure, ya. Ketika seseorang menjadi pusat perhatian masyarakat, serta masyarakat banyak merujuk kepadanya dalam masalah agama atau dunia, jadi apa saja. Masalah dunia, kita menjadi dokter yang masyhur, kita menjadi ekonom yang masyhur, kita menjadi politisi yang masyhur, kita menjadi raja yang masyhur, semuanya, semua kedudukan kita yang menjadi pusat perhatian masyarakat, lalu kemudian masyarakat banyak merujuk kepada kita dalam masalah apapun, termasuk agama atau dunia, serta membangga-banggakan kita, membangga-banggakan. Kata lain kalau di Indonesia mengeluh-eluhkan, mengeluh-eluhkan, membangga-banggakan, memuji-muji. Dalam kondisi seperti ini tersedialah kemunculan, tersedialah celah munculnya hijab kegelapan bagi yang bersangkutan. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi bahwa kebanyakan kan orang mengejar kemasyhuran, mengejar popularitas, mengejar keterkenalan, terkenal. Cuma sekalian berbahagia, ini berbahaya. Karena Al-Quran mengatakan ini bisa menjadi penyebab munculnya hijab kegelapan. Ya. Oleh sebab itulah, karena kita tidak bisa menyalahkan orang yang memuji kita, tidak bisa menyalahkan orang yang mengenal kita, mengeluh-eluhkan kita, maka kitalah yang harus mengobati jiwa kita agar pujian itu ataukah popularitas itu tidak menjelma menjadi penyakit atau hijab kegelapan dalam jiwa kita. Caranya bagaimana? Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, selalu berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Karena ajaran agama kita ini apapun namanya, entah irfan, entah tasawuf, entah hikmah, filsafat, atau apapun juga, adalah merujuk kepada ajaran tauhid, tauhid Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan di dalam Al-Quran setiap menyebut Nabi Ibrahim selalu ada mengekor di belakangnya kata-kata Hanifah. Jadi di dalamnya selalu ada kata-kata Hanifan, Hanif. Apa itu Hanif? Bersahaja. Hanif itu bersahaja, tidak punya kepentingan apa-apa. Orang yang tidak punya kepentingan apa-apa dipuji tidak tersanjung, dihina tidak terjatuh. Dipuji tidak panjang lehernya, dicelah tidak menyebabkan ciut harga dirinya. Seperti itu. Jadi tidak berpengaruh lagi seperti Nabi Muhammad kita disanjung sebagai nabi, wakil Tuhan. Ini kan wakil manusia saja, wakil rakyat saja kan sudah luar biasa. Ini wakil Tuhan. Tapi Nabi tidak pernah memperlihatkan keakuannya kepada manusia. Begitu ya ketika Nabi dihina, dilempar batu, dicaci maki, disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai kemasukan jin. Nabi juga tidak pernah merasa terhinakan dengan itu semuanya. Ya. Apa sebabnya? Karena Nabi ini sudah berada pada posisi yang paling rendah di hadapan Tuhannya, sehingga kemudian kalau dipuji tidak terangkat, kalau dia dicaci, tidak akan jatuh lagi. Kenapa? Sudah paling di bawah. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, berbahaya. Jadi ketika seseorang menjadi pusat perhatian masyarakat, serta masyarakat banyak merujuk kepadanya dalam masalah agama atau dunia, serta membangga-banggakannya, dalam kondisi ini tersedialah kemunculan hijab. Muncullah hijab. Jadi nanti muncullah hijab. Hijab kegelapan di sini. Jadi muncullah hijab kegelapan baginya. Ya. Dan ini yang banyak kita alami manusia ini, jemaah sekalian. Apalagi kalau kita sudah mencapai derajat menjadi guru yang terkenal, menjadi ekonom yang terkenal, menjadi politician yang terkenal, menjadi kepala negara yang terkenal, menjadi orang kaya yang terkenal. Itu bisa kemudian memicu munculnya hijab kegelapan. Ya. Jika dia tidak selamat dari keterikatan ini, dia akan memandang dirinya besar. Nah ini dia, kalau tidak selamat, keterikatan kepada rasa bangga, rasa besar ini kan terikat pada rasa besar.
rasa hebat, rasa populer, rasa masyhur, ya. Maka kemudian kalau tidak bisa selamat dari sini, tidak bisa menyelamatkan diri dari keterikatan ini, dia akan memandang dirinya besar, Dia akan memandang dirinya besar, ya. Dan hebat, serta akan melihat dirinya lebih tinggi dari masyarakat, lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Lebih tinggi dari yang lain, seperti kata Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kata a'la itu kan lebih tinggi daripada yang lain, bahkan paling tinggi. A'la di situ adalah tafdil. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi ana rabbukum, kenapa? Karena merasa sama dengan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud kepada Adam, lalu kemudian semuanya sujud kecuali iblis. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Dia enggan. Apa artinya enggan? Hatinya tidak mau menerima perintah itu. Hatinya tidak ingin untuk sujud kepada Adam. Dan karenanya disusul dengan istikbar, wastakbara, istakbara, wastakbara. Nah, karena dia enggan aba wastakbara, akhirnya wakana minal kafirin, tertutuplah kata kafir, terhijablah, tertutuplah seluruh realitas dirinya yang tadinya dianggap oleh Allah sebagai hamba yang mulia, dekat kepada Allah sampai bisa berkomunikasi dengan Allah, tapi sekarang kemudian tertutup. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang-orang yang tertutup kafir, tertutup hatinya. Kenapa? Merasa dirinya lebih tinggi dari masyarakat. Jadi inilah penyakit Bapak sekalian yang harus kita usahakan untuk kita lawan, yaitu lebih tinggi daripada masyarakat. Oleh sebab itulah, seperti kata pepatah Melayu kita, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Semakin kaya ilmu semakin humble. Semakin kaya harta semakin sederhana. Seperti itu. Ya, semakin apa saja. Semakin kaya popularitas semakin merendah. Ya, jadi inilah yang harus kita miliki. Jadi tidak, artinya apa? Kekayaan harta, kekayaan ilmu, popularitas tidak mempengaruhi lagi jiwa. Apa sebabnya? Karena pemilik segala sesuatunya hanya Dia saja, Allah. Kalau Allah menghendaki, kita akan dipisahkan dengan harta kita. Kalau Allah menghendaki, kita dipisahkan dengan ilmu kita. Kalau Allah menghendaki, Allah memisahkan kita dengan popularitas kita. Kita salah saja sedikit, lalu di blow up oleh masyarakat, kita menjadi tiba-tiba terhinakan. Kita tiba-tiba kena sedikit saja kita kena sedikit saja serangan tekanan darah misalnya di otak kita, maka kemudian bisa kehilangan ingatan sebagian. Jadi sedikit sekali jatuh saja bisa kehilangan ingatan. Lalu kemudian ilmu kita tiba-tiba hilang semuanya, lupa. Bahkan kembali ke rumah kita pun menjadi tiba-tiba kita lupa. Itulah sebabnya Imam Ali mengajarkan kita berdoa, Rabbirham da'fa badan. Ya Allah, kasihanilah badanku yang lemah ini. Kenapa? Sedikit saja masalahnya, sudah kita tidak punya apa-apa lagi. Ya. Rabbirham da'fa badani. Nah, jadi jemaah sekalian, merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Ya. Dan ini adalah awal kehancurannya. Inilah banyak yang menyebabkan hancurnya banyak masuk orang, figur, manusia, person, tokoh. Awal kehancurannya. Sebab dia yang bersangkutan telah terjerembab yang terjatuh pada hijab-hijab tebal zulmani. Jatuhlah dia kepada hijab-hijab tebal zulmani. Ya. Hijab-hijab tebal zulmani. Ya. Lawan daripada zulmani adalah rahmani. Jadi hijab-hijab tebal zulmani. Zulmani kegelapan. Yang akan menghalanginya dari kesempurnaan pencarian ma'rifat. Pencarian ma'rifat dan tahzib nafs. Pencarian ma'rifat, pengetahuan,
dan mencoba untuk memperbaiki jiwa kita. Dan paling celaka lagi di akhirat dia akan mendapatkan kemalangan dan kehinaan. Kan dikatakan dalam Al-Quran, siapa ya Allah yang kau masukkan ke dalam neraka-Mu, kamu menghinakannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Apa sebabnya ya Allah, siapa saja man tudkhilin nar, siapa saja Allah kau masukkan ke dalam neraka, faqad azaita. Sungguh kamu telah menghinakan ini. Mendapatkan kemalangan dan kehinaan di sana. Jadi inilah jemaah sekalian sebagai kemalangan dan kehinaan. Nah, itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu ada kata yang paling sering diungkapkan sebagai bentuk daripada hijab-hijab, hijab-hijab kegelapan ini. Ya. Keterikatan ini maksudnya. Ya. Setiap kita terikat dengan sesuatu, kan yang terikat itu ego kita, aku kita, itu kan aku. Rumahku, ilmuku, pangkatku, posisiku, derajatku, semuanya aku di sana muncul jemaah sekalian. Aku itulah yang membuat kita terikat dengan segala sesuatu. Jadi aku itu seperti seperti cumi-cumi, seperti tentakel itu, tentakel ada kaki, tangannya itu cumi, soton. Soton, kemudian lengket di mana-mana itu seperti itulah. Makanya nanti kalau meninggal dunia susah. Ya. Sampai malaikat berteriak, akhriju anfusakum. Keluarkan diri kamu sendiri. Akhriju anfusakum. Sampai begitu pada saat akan meninggal dunia. Apa sebabnya? Karena terikat. Jadi kita ini seperti sotong jemaah sekalian. Ya. Kalau sudah akunya besar, ini kan jadi ibaratnya kita di sini nih, kita di sini. Ya. Ibaratnya kita di sini, ya, diri kita di sini nih, aku kita nih, aku. Nanti kemudian akan terikat kemana-mana sini. Ya, lengket di sini, lengket di sini. Ini kayak sotong itu, kayak cumi-cumi yang ada tentakelnya, ada jari-jarinya. Ya. Dia akan terikat di sini. Nah, di sini mungkin adalah kereta, sini adalah rumah, sini adalah suami, sini adalah istri, sini anak, ya. Sini apalagi kedudukan, ya. Sini ilmu, di sini lagi darah, darah itu artinya keturunan, ya, keturunan. Ya, banyaklah yang lain. Semuanya ini akan belum lagi dengan properti-properti yang lain seperti kebun kita dan sebagainya. Semuanya ini terikat ke sini, jadi ingatin, mengikat kita ke sini. Nah, sehingga kalau ini tidak lepas, ini kan harus dilepaskan, Pak Ustaz. Dilepaskan dari dalam hati, ya, bukan berarti dijual, ini dilepaskan. Kita harus putuskan di sini, ya, harus putuskan di sini, ya. Ini harus kita putuskan. Ya. Kalau dia tidak putus, inilah yang melahirkan namanya togo tadi, togo. Togo, inilah togo. Ya. Inilah yang disebut dengan togo. Itulah sebabnya maka kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun dengan kata-kata tawa, innahu tawa. Begitu juga yang dikecam Allah dalam Al-Quran, kaitannya dengan surat Al-Alaq, innal insana layatogha arra'astagna, apabila merasa dirinya sudah cukup. Ya. Nah, coba kita lihat mas kalian ayat-ayat seperti ini. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini adalah surat Toha, kita lihat ini surat Toha. Ya. Idhaba karena ini dua, ini menunjukkan misalnya dua kepada Musa dan Harun. Di tempat lain di ayat sebelumnya ayat 25 itu dikatakan idhab saja karena Musa, tapi sekarang adalah Musa dan Harun. Idhaba, ya, pergilah kamu berdua yaitu Musa dan Harun kepada Fir'aun. Apa sebabnya? Innahu, karena sungguhnya Fir'aun togo, ini perhatikan togo. Fir'aun ini adalah togo. Kata-kata melampaui batasnya, togo artinya menutup diri sebetulnya. Togo itu selalu menghijabi dirinya. Idhaba ila Fir'aun innahu togo. Jadi Fir'aun itu telah menyimpan tabir, tirai yang sangat tebal, hijab yang sangat tebal. Antara jiwanya tadi yang kita bicarakan tadi sore yang terikat dengan tubuh kita, dengan jiwanya yang terikat dengan alam rohani. Jadi ada hijab di sana sehingga tidak tembus, tidak ada transparan, tidak ada yang tembus, tidak seperti kaca. Ya, harusnya kan seperti kaca.
idhaba ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun. Jadi kita lihat sini penyebab utamanya Fir'aun itu adalah toba. Jadi tidak disebutkan karena dia membunuh anak-anak, dia membunuh orang apa namanya laki-laki Bani Israel, dia memperbudak Bani Israel, tidak disebutkan. Artinya apa? Membunuh anak-anak, membunuh para budak, memperbudak Bani Israel, mempekerjakan orang dengan di luar kemampuannya, itu hanyalah akibat saja, efek saja, konsekuensi logis saja dari apa? Dari togo. Jadi togo inilah penyebabnya. Ketika togo ini ada pada diri kita, maka kemudian ya semuanya menjadi muncul penyakit itu, penyakit jiwa menjadi muncul. Togo ini kalau kita tarik ke sini itu dua penyebabnya. Aba wastakbar. Kalau kita tarik ke sini, aba wastakbar. Aba itu enggan, istikbar itu adalah merasa kabir, merasa kiber. Jadi toga aba wastakbar. Kemudian izhaba ila fir'auna innata. Nah, karena Fir'aun ini adalah togo, maka bagaimana caranya menyembuhkan ini penyakit togo? Ini dia cuma sekalian. Togo tidak bisa disembuhkan dengan togo juga. Ya. Itulah sebabnya Said Murtada Murtahari mengatakan bahwa kalau dokter yang ahli jantung kena penyakit jantung, masih bisa mengobati orang lain yang juga kena penyakit jantung. Kalau dokter ahli jantung yang kena jantung, penyakit jantung, masih bisa mengobati pasien orang lain yang kena penyakit jantung. Apa namanya? Dokter yang kena penyakit darah tinggi, hipertensi, masih bisa mengobati pasiennya yang juga kena hipertensi darah tinggi. Seperti itu. Tetapi kata Murtada Mutahari, tapi kalau dia guru, ulama, para kiai, para buya, atau ke tokoh agama apapun juga, Nasrani, Hindu, dan sebagainya, kalau dia tokoh agama, kemudian hatinya sakit, maka tidak mungkin bisa menyembuhkan sakitnya umat. Kenapa? Karena bagaimana caranya bisa menyembuhkan hatinya umat, kalau hatinya sendiri dia tidak, yang ada adalah menularkan penyakit hatinya kepada umat. Kata Murtada Mutahari. Dengan demikian, inilah makanya karena Nabi Musa dan Harun disuruh datang kepada Fir'aun, dan Fir'aun itu toga, nah Nabi Musa dan Harun tidak dikatakan harus toga juga. Lalu bagaimana? Coba kita lawan daripada toga adalah layina. Ini lunak. Coba kita lihat jelaskan. Fakula, katakanlah kamu berdua, yaitu Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun tadi, qaulan layyina, perkataan yang lunak, lemah lembut. Kata-kata layyina ini menjadi fi'il madhi untuk mukhatab anta menjadi lintah. Seperti dalam surat Al-Imran ketika Allah memuji Nabi kita dengan kata-kata fabima rahmatin minallah lintalahum. Ini satu kata nih. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka, manusia, orang-orang musuh kamu. Walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Seandainya Muhammad engkau bersikap keras dan berhati kasar kepada mereka, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Ya. Jadi ini satu kata-kata lain. Jadi kita lihat jemaah sekalian. Kita lihat di sini kata-kata layyina, ya. Ini adalah layyina di surat Ali Imran ya, 159 ya. 159 ini terkenal ini ayatnya. Fabima rahmatin, disebabkan karena rahmat min Allah dari Allah Muhammad, linta tadi sama satu kali lain ya. Ini adalah mukhatabnya Anda dan Madi. Linta lahum ya. Jadi kamu Muhammad bersikap lemah lembut lahum kepada manusia, walau seandainya kunta engkau fazzan bersikap keras, ghalidhal qalb dan berhati kasar, lan fadu pasti mereka lari min haulik dari sekitar kamu. Jadi kata kuncinya apa di sini? Layyina lintah. Tidak boleh hati menjadi keras. Seandainya lau kunta kamu Muhammad fazzan ghalidhal qalb, kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan fadu orang lari dari sekitar kamu. Maka apa yang harus dilakukan? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka.
Wastaghfir lahum, istighfarkanlah mereka, minta ampunkan mereka kepada Allah. Mereka yang salah tapi Nabi disuruh minta ampunkan, wastaghfir lahum. Kalau ada perbedaan, wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan yang belum disepakati. Faiza azamta, kalau kamu sudah berazam, sudah mengambil keputusan, sudah mengambil memvonis hasil meeting, hasil musyawarah, fatawakkal Allah. Sekarang serahkan kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang bertawakal. Nah, jadi ini jemaah sekalian berbahagia, sama tadi dengan apa? Dengan ayat yang kita lihat di sini ya. Qaulal layyina. La'allahu, mudah-mudahan dengan begitu yatazakkaru, mereka bisa mengambil pelajaran, mengingat, au yakhsha, atau ikut takut kepada Tuhan. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Kenapa yakhsha? Karena inilah tujuan Nabi datang kepada Firaun. Jadi Nabi datang kepada Firaun, Nabi Musa, bukan untuk mengutuk Firaun pada saat itu, bukan untuk menjatuhkan Firaun sebagai raja Mesir, tetapi untuk melembutkan hatinya, yakhsha, takut kepada Allah. Makanya di dalam surat An-Nazi'at kita menemukan kata-kata ya hal ataka hadits Musa dan seterusnya. Ketika Nabi Musa berkata kepada Firaun, halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini sama, fatakhsha. Halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kamu berdua kepada Firaun qawlan, perkataan layyina, yang lemah lembut, yang lunak. Jadi untuk mengobati hati manusia harus dengan lunak, lembut. Kalau tidak ya tambah keras juga. Kalau dia togoh, baru kita datang dengan togoh juga berbenturan, tambah keras ya, dan begitu. Karena dalam teori fisika, fisik itu ada namanya aksi-reaksi. Ya kalau aksinya besar, reaksinya juga besar, kan begitu, Mas sekalian. Nah, makanya dikatakan di sini karena dia togoh, maka lawannya adalah layyina. Kan indah sekali Pak agama ini. Ya, inilah apa namanya? Inilah cara. Jadi artinya apa? Nabi Musa dan Nabi Harun tidak ada hijab pada jiwanya. Karena kalau ada hijab pada jiwanya, susah untuk bersikap lemah lembut, layyina, seperti Nabi Muhammad kita tadi di sini. Nabi Muhammad kita juga seperti kita lihat di sini tadi ya, pada ayat ini tadi ya, tidak ada juga. Kenapa? Karena dia adalah lintalahum, ya, lintalahum, bersikap lemah lembut. Ya. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, toga ini harus kita hilangkan dari diri kita. Kita lihat An-Nazi'at misalnya. An-Nazi'at ini surat 79 ayat 37. Allah berfirman, fa'amma man togo, fa'amma man togo. Maka adapun orang-orang yang togo, ini sama tadi, togo, ya. Wa'atharal hayatad dunia, dan motifnya hanyalah kehidupan dunia saja. Asar ini mengikuti asar, jejak, mencari saja. Kan kalau kita mencari kan harus mengikuti jejaknya. Mencari kura-kura laut penyu mengikuti jejaknya ke darat, di mana dia bertelur. Kita mencari sarang burung, kita ikuti di mana di dalam tanah itu banyak kotoran burung, itu biasanya di atas itu ada sarang burung. Ya. Jadi wa'atharal hayatad dunia, dan mengikuti hanya kehidupan dunia saja. Ya. Athar, sama tadi pembahasan kita, akhlada fil ard, hanya ingin kekal dalam kehidupan dunia. Wa'atharal hayatad dunia. Jadi adapun orang-orang yang sifat jiwanya togo, asaral hayata dunia, yang menyebabkan untuk mempertahankan togonya butuh dukungan dunia. Supaya tetap merasa terhormat, dia harus memiliki dunia. Asaral hayata dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal mawa. Maka sungguh jahim, kesengsaraan, nerakalah hiyal mawa, tempat tinggalnya. Fa innal jahima hiyal mawa. Nerakalah tempat tinggalnya. Sebaliknya jemaah sekalian, orang-orang yang berat timbangannya, wa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa ma adraka ma wa amman asaral hayat, yang berat timbangannya, fa amman sakulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Tempatnya adalah radiyah, kan gitu.
Sebaliknya kalau yang yang ringan ya tempatnya neraka. Ya, seperti itu. Jadi begitulah ini. Tempatnya adalah neraka jahim. Fa'innal jahimah hiyal ma'wa. Jadi inilah jemaah sekalian, penyebabnya apa di sini? Penyebabnya dari sini saja. Tokoh ini. Dan ketika Nabi Musa diperintahkan datang kepada Fir'aun, berarti Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menyelamatkan Fir'aun dari neraka jahanam. Mulia sekali kan agama ini, Bapak sekalian. Bukan untuk mengejek Fir'aun, bukan untuk menjatuhkan Fir'aun dari kursi kerajaannya. Ya. Makanya ketika Imam Khomeini ditanya, wah Imam Khomeini kamu hebat sekali, kata para wartawan, para jurnalis. Kenapa, kata Imam Khomeini? Ya, kamu bisa menjatuhkan raja yang sangat kuat, Reza Pahlavi, dinasti Pahlavi, yang begitu kuat, tentaranya terkuat nomor 5 di dunia, bayangkan, terkuat nomor 5 di dunia setelah Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, baru kemudian Iran pada saat itu. Ya, selain Uni Soviet tentunya. Nah, jemaah sekalian serbahagia, jadi kita lihat begitu kuat dan didukung oleh negara besar, didukung Amerika, didukung Inggris, didukung Jerman. Tapi kok bisa jatuh? Kata Imam ini, bukan saya menjatuhkan dia. Saya tidak pernah berniat menjatuhkan dia. Coba kata Imam ini. Lu kok bisa jatuh? Dia jatuh karena perbuatannya sendiri. Luar biasa kata Imam ini. Dia jatuh karena perbuatannya sendiri. Ya dia membunuh rakyatnya, rakyat marah kepadanya, rakyat menjatuhkan dia. Jadi dia jatuh bukan oleh kami, dia jatuh oleh perbuatannya sendiri. Seperti ada yang Firaun, Firaun nanti jatuh tenggelam karena perbuatannya sendiri. Nabi Musa dan Harun datang kepadanya bukan untuk menjatuhkan Firaun, tetapi apa? Untuk melepaskan dari neraka jahim sebagai tempat tinggalnya nanti di akhirat. Maka dikatakan pergilah kepada Firaun, ajaklah dia kepada kebenaran. Seperti kita lihat dalam surat An-Naziat ya. Innal jahimah hiyal ma'wa. Ini An-Naziat. Nanti di apa di atasnya ada, coba kita lihat. Bagian atasnya ini cuma sekalian kita naik ke atas ya, sekitar ayat-ayat 14 ya. Ayat 14 atau ini dia, ayat 516. Hal ataka hadis Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Idhab, nah ini dia. Muncul lagi idhab ila fir'auna, ini namanya. Wahai Musa idhab, kan ini kan tunggal ini. Cuma Musa idhab ila fir'auna innahu tawwab. Pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun, innahu tawwab. Baru dikatakan fakul, ini coba. Ini kan perintah Allah mengatakan begitu. Jadi kata-kata Musa itu adalah dari Allah. Fakul, katakan kepadanya, halaka ila antazakka. Wahai Firaun, adakah keinginan kepada kamu untuk mensucikan diri, coba lihat, membersihkan diri. Bukan untuk menjatuhkan Firaun. Coba bayangkan, Nabi Musa datang ke sana bukan untuk menjatuhkan Firaun sebagai raja. Ya, bukan untuk mengganti kerajaan Fir'aun dan kemudian Nabi Musa menjadi raja, bukan. Tapi untuk merubah ini, halaka ila antazakka. Adakah keinginan pada diri kamu Fir'aun untuk antazakka, untuk juga tazakka, tazkiyat nafs. Ya, untuk merasakan nikmatnya rohani yang bersih. Wah, diakah kalau ada keinginanmu, diakah saya siap, dia akan menggait, membimbing kamu ila rabbika, kepada Rabbmu. Fatakhsya, agar kamu termasuk takhsya, takut kepada Tuhan. Ya. Tapi apa dari kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepadanya tanda kebesaran Allah. Fa'arahul ayatal kubra. Tetapi Fir'aun fakadzdzaba wa asa. Ini tadi asa, maksiat tadi. Ini tadi yang kita sebut dengan hijab maksiat, durhaka ini tadi. Asa, ya, durhakai. Lalu kemudian fakadzdzaba. Lalu kemudian dia mendustakan. Siapa mendustakan? Yaitu Fir'aun mendustakan Musa dengan mujizat yang dibawanya. Puasa, dan dia durhaka kepadanya. Summa adbara, kemudian dia pergi, ya, yas'a, bergegas meninggalkan Musa. Fahasyara, lalu mengumpulkan seluruh rakyatnya. Fanada, memanggil mereka semua berkumpul. Ya. Lalu kemudian berkata, bertitah, ya. Kemudian bersabda di depan rakyatnya. Apa kata dia? Wahai rakyatku sekalian, wahai masyarakat Mesir, wahai bangsa Mesir, ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Akulah, ini aku lagi di sini baca, akulah. Jadi kata kunci tadi sini, akulah. Akulah. Kalau Mesir, kalau apa
Fir'aun ditambah di sini dengan singgasana, kerajaan. Ditambah di sini dengan ya kalau Fir'aun ditambah di sini dengan singgasana. Singgasana itu apa? Kekuasaan, kursi kekuasaan. Ya, singgasana. Raja, singgasana raja. Ini aku di sini. Makanya dikatakan oleh ana rabbukumul ala. Ini dikatakan oleh Fir'aun. Ana rabbukumul ala. Ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi inilah makanya ini An-Naziat langsung tadi ke ayat 37 nggak jadi bawah ini, nggak jauh ke bawah, langsung kemudian tadi pindah ke fa'amma man tagha. Kenapa? Karena tadi di atas Fir'aun taga, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Maka Allah katakan fa'amma man tagha. Adapun orang-orang siapa saja memiliki sifat seperti Fir'aun tadi, wa asar al hayat dunya fa innal jahimah hiyal ma'wa. Jadi inilah yang dilakukan oleh Fir'aun, Nabi Musa kepada Fir'aun, menyelamatkan Fir'aun dari al-jahim sebagai ma'wanya. Nah, jadi jemaah sekalian inilah apa namanya agama datang kepada manusia. Ya. Kemudian ini kita lihat lagi surat An-Najm. An-Najm ini sering kita angkat karena ini berkaitan dengan Nabi Muhammad kita. An-Najm ini adalah cerita tentang Mi'raj Nabi Muhammad kita. Kok kenapa Nabi Muhammad bisa sampai kepada Allah dan melihatnya ya, dengan terang benderang. Nah, di antara penjelasannya ialah ini surat An-Najm, ini An-Najm ayatnya 17. Ya, apa kata Al-Quran? Mazagal basaru wa ma tagha. Mazagal basaru wa ma tagha. Basirah daripada Nabi Muhammad itu mazaga, tidak mungkin zaigun. Zaigun itu tidak mungkin berpaling, tertutup. Ya. Zaigun itu adalah tertutup. Ya. Jadi dalam kata-kata zaigun ini, zaga kalau kita punya penyakit seperti ini, bahkan bisa menggunakan kitab suci sebagai alat ya, untuk menimbulkan kekacauan. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha ta'wili ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Ya, jadi begitu seperti itu. Jadi adapun orang-orang punya penyakit zaigun, dia akan mencari ayat-ayat mutasyabihat, baru dicari-cari takwilnya untuk menimbulkan kekacauan. Ya. Fitnah. Mazagal basar wa ma tagha. Nabi Muhammad kita tidak mungkin mazaga wa ma tagha, ini dia. Tidak mungkin ada toganya. Jadi Nabi tidak ada zaganya, tidak ada toganya. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Tidak ada zaga. Zaga itu adalah sedikit berpaling dari kebenaran, itu namanya zaga. Ya, sedangkan sedikit saja melampaui akunya masuk, itu toga. Ya. Jadi begitu matanya lepas daripada kebenaran, yaitu Allah, maka zaga namanya. Begitu muncul aku sedikit dalam dirinya, togo. Mazagal basar wa matoga. Ya. Seperti itu. Ya. Dan karena mazagal basar wa matoga, dia melihat ini. Laqad ra'a, dia sungguh menyaksikan. Ya. Allah. Min ayati rabbil kubra. Jadi untuk menyaksikan ini, laqad ra'a min ayati rabbil kubra, syaratnya adalah mazagal basar wa matoga. Harus dihilangkan penyakit ini. Ya. Inilah jelaskan sebagai hijab ini, hijab zaga dan hijab toba tadi yang masuk dalam kategori hijab kegelapan. Yang disebut dengan hijab zulmani tadinya. Ya, kalau nama lainnya tadi hijab zulmani. Ya. Kita lihat di sini cuma sekian sebagian makna daripada toga. Di sini kita lihat ada kata togal ma'u. Ya, jadi inna lamma togal ma'u. Ya, sungguhnya tatkala togal ma'u, air itu telah melampaui batas. Maksudnya melampaui normalnya, keadaan yang biasanya. Ini ceritanya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika kemudian air telah naik, hujan terus-menerus, badai, air datang dari langit, air datang dari bumi, lalu kemudian permukaan laut naik melebihi daripada yang di atasnya ini. Ya. Melebihi daripada yang di atasnya, bahkan sudah sampai kepada perahunya Nabi Nuh. Ini inna lamma togal ma'u hamalnakum fi al-jariyati. Nah, jadi apa yang sudah toga itu ketika naik, ego tadi naik, aku kita naik, tiba-tiba kita naik. Tadi kan kita katakan yang namanya manusia harusnya di dasar paling di bawah, tempatnya di bawah. Tidak ada lagi di bawahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya apa-apa. Al-Quran mengatakan antumul fuqara ila Allah. Kalian itu fakir, atau itu fakir, tidak punya apa-apa. Ya.
Jadi fuqara itu adalah papa, tidak punya apa-apa sama sekali. Kalau berkaitan dengan Allah, antumul fuqara ilallah. Nah, dan ketika muncul sedikit, togok sedikit, kita muncul sedikit, maka itu adalah seperti air juga yang membanjiri bumi pada saat itu. Jadi begitu berbahayanya toga ini. Perumpamannya seperti air bah yang banjir dan menenggelamkan seluruh manusia. Jiwa kita jemaah sekalian ketika ada togok seperti itu, membanjiri jiwa kita dengan ego, dengan keakuan, dan itu menjadi hijab itu semakin dan semakin tebal yang kita tadi bicarakan tadi sore di sini, ya. Perumpamannya ada di sini, nah ini dia. Ini nanti semakin tebal ini jemaah sekalian. Ini yang di tengah semakin tebal, dan ini tidak bisa lagi melihat ke sini, sudah gelap gulita. Ya, ini yang disebut dengan hijab zulmani. Ya, tidak bisa lagi melihat ke sini, tidak bisa tembus lagi di sini jemaah sekalian. Ya, jadi ketika tidak bisa tembus lagi, ya seperti tadi Firaun. Ketika disampaikan baik-baik tujuan kehidupan manusia kepada Firaun, yaitu datang kepada Allah dengan rasa takut, tapi justru Firaun kadzdzaba wa asa. Dia mendustakan dan dia semakin durhaka seraya mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian semakin inilah yang terjadi tadi. Jadi togok itu ketika membesar ini, ya. Nah, inilah yang kita harus hindari Bapak sekalian dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, kita bahas lagi satu ya, itu riya juga. Jadi salah satu tanda daripada riya ini, salah satu tanda daripada togok adalah riya. Kita bisa baca di dalam surat Al-Ma'un ini, ya. Jadi biasanya kalau surat Al-Ma'un ini dibaca orang hanya sampai di sini saja. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sampai di sini saja nih. Padahal ini sebetulnya belum selesai ini, jemaah sekalian. Ini belum selesai. Jadi fawailun maka neraka wailah, kecelakaanlah. Wail adalah neraka. Lil musallin bagi orang salat. Jadi ada orang salat tapi masuk neraka berdasarkan ayat ini. Maka neraka wailah li bagi al-musallin orang-orang yang salat. Jadi ada orang salat tapi neraka wail. Kenapa? Alladzina yaitu orang-orang yang hum an salatihim sahun. Dari salat mereka sahun, lalai. Kenapa lalai? Keluar dari tujuan salat. Salat itu kan artinya dari kata salah, nyampai. Usul, ingat pembahasan kita Irfan sebelumnya, usul. Sampai. Jadi tujuan kita salat itu agar kita sampai, agar kita usul, agar kita fana di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan usul, bukan fana. Yang terjadi adalah riya, yuraun. Jadi yang disebut dengan sahun di sini, lalai adalah alladzina hum. Jadi alladzina di sini adalah isim mausul daripada sahun, orang-orang lalai. Sahun ini kan orang, ini pelaku, ya, jamak. Sedangkan alladzina di sini adalah isim mausul daripada al-musallin, ya. Al-musallin siapa? Yaitu alladzina. Sahun siapa? Alladzina. Jadi sebut lalai itu kapan? Hum yuraun, apabila dia riya, ingin diaku, ingin dilihat. Riya sum'ah, ya. Jadi alladzina hum yuraun. Jadi inilah yang harus kita tolak, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang mereka itu yuraun, pingin dilihat, ya. Pingin dilihat, mau dilihat saja, mau didengar, ya. Jadi artinya apa? Mau didengar, mau dilihat. Jadi kan artinya orang ditarik ke dirinya, ya. Jadi sebagai orang-orang di sekitarnya ditarik kepada dirinya. Jadi dirinya menjadi pusat perhatian. Jadi semua di sekitar sini kembali kepada dirinya. Semuanya harus kembali kepada dirinya. Dirinya yang menjadi pusat perhatian. Padahal ajaran tauhid kita mengatakan bahwa Tuhanlah, Allah lah, zat yang esa itulah yang jadi pusat perhatian. Dari mana kita dasarnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Nah, ketika menjadikan dirinya sebagai tempat kembali, berarti telah mengambil hak Allah tadi. Tiba-tiba menyebutnya sebagai tempat kembali. Semuanya harus kembali kepada dirinya. Yuraun, pengen dilihat. Saya lah, aku lah. Dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah apa namanya di antara penyakit-penyakit yang nah ini ada juga satu lagi kata kabir ini tadi yang mirip dengan iblis, ya. Allah katakan wa kadzalika, ini surat Al-An'am. Wa kadzalika, begitulah ja'alna, kami menjadikan fi kulli qaryatin, pada setiap karya negeri akabirna. Kata akabir ini kalau diartikan pembesar-pembesar menurut saya Pak tidak cocok.
Jadi kalau pembesaran orang kita itu kan tokoh ya, tokoh seperti presiden, prime minister, atau misalnya menteri, kayak begitu. Nah, sedangkan kata akabir di sini maksudnya negatif ini, artinya yaitu orang-orang meragak dirinya kabir, itu membesarkannya seperti iblis, istighfar, aba wastakbar, ini akabir. Jadi begitulah, karena ini lawannya di atas nih, lawannya di atasnya 122 ini cuma sekalian. Kalau kita ke atas 122 ini. 122 ini adalah yang jiwanya ada nur cahaya ini. Yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, sedangkan kalau di sini bukan cahaya kegelapan. Kenapa? Karena ditutupi oleh rasa kabir dia, kiber. Ini ada kata Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Man kana fi qalbi, siapa yang di dalam kalbunya ada mithqala dzarratin, sebesar zarah debu atom, min kibrin, kiber ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi tidak akan masuk surga. Akabira. Nah, karena dia akabir seperti tadi Firaun, mujrimiha, membuat kerusakan. Ya, membuat kekacauan di negeri itu. Liam puru, membuat tipu daya fiha padanya. Ya, jadi inilah jemaah sekalian serba. Jadi ada tadi istilah tokoh yang kita lihat, ada istilah apalagi tadi ria, ada lagi istilah kibar di sini, dan banyak lagi tentunya. Tapi ini semuanya adalah jenis-jenis yang kita sebut di sini dengan istilah hijab keterikatan tadi. Hijab keterikatan yang kita bicarakan di sini yang sampai kepada pembahasan ini. Yang seperti ini jemaah sekalian, kalau tidak segera diobati, maka nanti di akhirat akan mendapatkan kemalangan dan kehinaan seperti tadi. Siapa saja yang dimasukkan ke dalam neraka, maka dihinakan. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lizalimina min ansar. Dan siapa yang zalim, yaitu menghijabi jiwanya dengan hijab zulmani, maka tidak punya penolong lagi baginya. Nah, jadilah jemaah sekalian pembahasan kita hari ini. Jadi sampai di sini ya. Insya Allah pada pembahasan berikutnya kita masuk pada hijab tabiat. Nah, kenapa kita jemaah sekalian sedikit-sedikit membahas ini? Karena ini penyakit Pak sekalian. Ini terus terang saya juga dengan membahas ini mengobati diri saya juga sendiri. Karena saya yang paling pertama mendengarkan ini, kuping saya yang paling pertama menjadi pendengar daripada wejangan-wejangan yang dikatakan dalam buku ini. Maka kita semuanya di sini sama-sama belajar, cuma sekalian termasuk Al-Fakir ini, belajar juga, karena jangan sampai kita nanti di akhirat masuk dalam kategori kemalangan. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Kalau ini terjadi, Mas sekalian. Jadi ini kita malam ini sampai di sini saja, yaitu tanggal 14 bulan Oktober 23 ya. Bagi Bapak sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Fadal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mun. Ustaz, berbetulkan Ustaz bahawa ada makna zahir dan makna batin daripada ayat yang Ustaz kupas, surah 69 ayat 11 tadi. Inna lamma tagha dan ila akhir ayat. Bahawa jiwa tarak tadi pasti akan menenggelamkan kita jauh ke dalam dasar lautan kekufuran. Dan ini sindiran zahirnya Firaun tenggelam dalam Laut Merah tadi. Persis Imam Usab muka sahabatnya, terlihatlah apa itu wajah-wajah binatang yang bertawa. Jadi pencerahan Ustaz Al-Fatihah. Jadi cuma sekitar bagi ini menarik juga ya. Ingat, jadi di sini ada jelas kata-kata togo al-mau, ketika air itu naik, menenggelamkan, maka kami menyelamatkan, membawanya kalian. Kepada apa filjar ya. Jadi ini sebetulnya makna lainnya adalah makna batinnya lagi ialah apabila kita punya penyakit togo, ya salah satu cara untuk menyelamatkan diri kita adalah meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat. Oleh siapa? Oleh orang, figur, tokoh, manusia suci, insan kamil, yang diberikan otoriti untuk memberikan syafaat. Siapa lagi kalau bukan Nabi dan manusia sempurna yang 14 itu. Ya. Jadi tidak cuma sekalian berbahagia. Maka dikatakan filjar ya.
Makanya kan dari sini dikatakan ini kata-kata ini, dari sini dikatakan bahwa perumpamaan ahli baitku adalah seperti safina kapalnya Nabi Nuh. Mandrakai baha, siapa yang menumpangi menaikinya, maka najah, maka dia akan selamat. Ya. Jadi perumpamaan ahli baitku kata Nabi adalah seperti kapal atau kasafina, perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Mandraki baha, siapa yang menumpang menaikinya, maka najah, maka dia akan selamat, sukses. Ya, ini, seperti dikatakan di sini, untuk selamat, ya kami angkut di atas perahu ini. Jadi tidak ada cara lain kecuali ini di atas perahu. Innalamma togal ma hamalnakum fil jariyah. Jadi kalau kita masuk atau naik di atas kapal ini, seandainya masih ada sedikit rasa toga dalam diri kita, Allah nanti mengampuninya dengan memberikan syafaat kepada kita. Karena seperti yang kita katakan tadi, kita harus maksimal untuk menghilangkan ini, tapi kita ini kan bukan insan sempurna. Kita bukan insan kamil. Kita ini adalah hamba yang lemah, yang dhaif, yang setiap saat menzalimi diri kami seperti Rabbana zalamna anfusana. Maka harapan kita pada saat itu adalah kepada para pemberi syafaat yang ditunjuk oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, seperti jadi saya kira begitu Pak Nur. Jadi maksudnya ayat ini karena jelas tiba-tiba kok kapal di sini jariyah. Dan jariyah di sini secara bahasa jariyah itu artinya berjalan. Makanya dikatakan kalau air dalam itu di surga itu kan adalah jariyah juga. Ya tahtihal di bawahnya ada anhar yang berjalan berjalan. Jadi itu ada jar ya. Jadi jar itu artinya berjalan di bawahnya. Nah, artinya apa Jemaah sekalian berbahagia bahwa yang namanya Ahlul Bait ini berjalan dari waktu ke waktu sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ya. Jadi bukan hanya pada zaman Nabi tapi sampai akhir zaman. Dia akan berjalan terus, tidak pernah berhenti dan tidak pernah hilang. Ya. Dia akan selalu ada. Kenapa? Karena kalau dia berhenti atau hilang, sekarang misalnya sudah tidak ada, berarti Tuhan membiarkan kita di dalam kegelapan, tidak memberikan kepada kita cahaya. Jadi cahaya ada, kalau ada yang gelap, yang bersangkutan sendiri yang telah menutup jiwanya dengan hijab-hijab zulmani tadi. Jadi dia ada. Mungkin ada yang bertanya, lu kenapa diangkat? Ya karena Tuhan mengatakan bahwa maksimal pengganti setiap nabi itu adalah 12. Seperti mana dikatakan bahwa jumlah bilangan bulan itu cuma 12. Nah ketika yang 12 ini ada, lalu kemudian manusia belum siap, bahkan membunuhnya, maka kemudian diangkat. Diangkat bukan berarti dia keluar dari dunia, masih ada. Cuma dia dilepaskan dari pandangan mata kita, supaya apa? Supaya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan diri kita menerima dia. Dia sih sebetulnya sudah siap untuk datang, tapi kita tidak siap, ya tidak datang. Seperti mana Imam Hussein sudah datang ke Kufah, tapi orang Kufah tidak siap menerimanya. Ya udah, Imam Hussein diangkat dalam tanda petik di Karbala. Jadi Imam Hussein yang begitu sempurna, yang begitu indah, begitu luar biasa, diangkat oleh Allah di Karbala. Ya. Kenapa? Orang Kufah tidak berani menerimanya, justru mengkhianatinya. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi begitulah, maka kemudian yang ke-12 itu diangkat. Ya. Ada lagi Pak sekalian yang lain sebelum kita tutup? Ada di chatroom Ustaz dari Pak Burhan. Baik, jemaah sekalian kita ke chatroom dulu. Ya. Kita lihat pertanyaan dari Pak Burhan. Ya. Salam Ustaz, hijab apakah yang menyebabkan seorang itu menyalahi fitrahnya sendiri? Kayak Ibnu Muljam yang melakukan suatu hal yang menyalahi fitrahnya, sedangkan dia tahu sebab dan akibat dari perbuatan itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mengatakan sebabnya adalah dunia tadi, asal hayata dunia. Tapi akan timbul pertanyaan, kan kita butuh dunia juga. Nah kan gitu, kita butuh makan, minum, kita butuh pesawat, kita butuh rumah, kita butuh segala-galanya. Nah, itu kan dunia semuanya. Kata Imam Khomeini sebetulnya disebut dunia itu kalau masuk di dalam hati. Jadi kira-kira begini Pak Burhan. Jadi kita harus mencari dunia dengan tujuan akhirat. Bukan mencari akhirat untuk tujuan dunia. Kan ada juga orang yang mencari akhirat untuk tujuan dunia. Ada orang membaca agama, mengamalkan agama untuk tujuan dunia. Ada seperti itu. Seperti tadi yang kita contohkan perumpamaan anjing itu. Ya. Jadi ada orang mencari, belajar, mengamalkan agama, tetapi tujuannya, objektifnya adalah dunia. Nah harusnya terbalik, kita mencari dunia, objektifnya, tujuannya adalah akhirat.
Jadi tujuan kita mencari dunia adalah akhirat. Karena dengan mencari dunia, kalau lebih kita berinfak, bersedekah. Kita bantu orang yang lemah, tidak berdaya. Kita gunakan untuk ziarah, ya, mengunjungi manusia-manusia suci, haram manusia-manusia suci. Pergi haji, pergi umrah, dan sebagainya. Jadi kita butuh, tetapi untuk akhirat. Untuk membantu saudara kita di Gaza misalnya, butuh bantuan. Kalau kita tidak punya apa-apa, gimana membantu mereka? Pada zaman Nabi Muhammad, kalau orang berperang harus punya kudanya sendiri, punya alat perangnya sendiri. Nabi kan waktu itu negara belum seperti sekarang, bahwa ada khusus untuk jadi tentara. Pada zaman Nabi itu nanti ada musuh, ada peperangan, baru diambil, diminta semuanya. Wahai warga Madinah, marilah kita membela negara kita. Maka mereka datang dengan kudanya, dengan alat perangnya sendiri, dengan makanannya, logistiknya, dipersiapkan untuk berperang. Maka dikatakan bi amwalikum wa anfusikum, itu asal usulnya tuh. Bi amwalikum wa anfusikum, dan harta dan diri kalian. Nah, itu yang terjadi pada zaman Nabi. Jadi begitu ya sekarang, kalau kita yang bantu saudara-saudara kita di Palestina Gaza, ya kan butuh sesuatu, punya uang, punya yang bisa kita bantukan. Kalau kita tidak punya uang, mungkin kita punya ilmu seperti kedokteran, dokter pergi ke sana untuk mengobati orang-orang yang terluka. Nah, jadi gitulah. Jadi sederhana saja, Ibnu Muljam ini menjadi Ibnu Muljam karena dia beragama untuk dunia. Sehingga siapa saja yang bisa membeli agama dia seperti berikan dunia, ya dia akan ambil. Maka ketika Ibnu Ziyad menawarkan mengambil agamanya dan berikan uang kepadanya, bayaran untuk membunuh Imam Hussein, dia melakukannya. Sama dengan Umar bin Sa'ad. Kata Ibnu Ziyad, ya kalau kamu tidak pergi, saya tidak angkat kamu lagi jadi wali kota di Riyadh. Begitu. Nah, kan berarti dunia. Nah, tetapi orang seperti misalnya Muslim bin Aqil, Muslim bin Aus saja misalnya, atau Al-Hur, ini adalah orang-orang yang justru mencari dunia untuk akhiratnya. Wa minan nasi mayashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ini yang dicari Allah, yang dipuji Allah, yaitu yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, menjual dirinya, menjual apa yang ada pada dirinya semata-mata karena ridha Allah. Nah, inilah kira-kira jadi Ibnu Muljam kebalikannya. Makanya karena kebalikan kan berhadapan dengan Imam Hussein. Jadi Imam Hussein itu bergerak dari dunia ke akhirat, sedangkan Ibnu Muljam ataukah Ibnu Ziyad bergerak dari akhirat menuju ke dunia. Maka bertemulah di situ. Ini kalau kita gambarkan di sini Pak Burhan, ya, kita masuk dulu ke screen. Ya. Kita masuk ke screen dulu ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini dia. Mana tadi? Ya, ini dia. Nah, jadi ya. Jadi di sini kita lihat ini ada apa namanya Ibnu Ziyad ini, Ibnu Ziyad. Startnya dari akhirat menuju kepada dunia, gitu. Sedangkan di sini adalah Imam Hussein, ya. Ini dari dunia menuju ke akhirat. Nah, seperti inilah. Ini dunia besar, makanya bertentangan ini dunia ke akhirat, ini adalah akhirat ke dunia. Ini adalah dunia ke akhirat, ini akhirat ke dunia, bertemulah di sini. Karena ini dunia di sini nih, ini. Kan dunia di sini maka bergerak ke sini dunia ini. Akhirat di sini maka bergerak ke sini, ini dia. Nah, di mana bertemunya? Bertemunya inilah disebut dengan Karbala ini. Ketemunya di Karbala ya. Ya, jelas sekali. Maka sekarang kita di sini lihat, kita mau ikut kemana? Mau ikut ke akhirat atau mau ikut ke dunia, seperti itulah. Nah, ini dunia kan pedang, makanan, kuda di sana, kudanya Hussein kan bagian daripada dunia, dipakai untuk akhirat. Sedangkan mereka di sini dipakai untuk dunia. Nah, ketemulah di sini jemaah sekalian. Jadi di Karbala itu adalah bertemunya sama-sama orang yang mengaku Islam, tetapi orientasinya, objektifnya berbeda. Nah, inilah Karbala Pak Burhan. Jadi yang demikian Ibnu Muljam ada di sini, sedangkan Muslim bin Aus saja di sini. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ada di sini. Ya, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ada di sini, sedangkan Al-Hur Ar-Riyahi ada di sini. Di sini ada Hindun, ya Hindun neneknya neneknya si Ibnu Ziyad. Sedangkan di sini ada Bunda Zainab. Nah, ini berjumpa di sini, ketemu di sini.
Di sini ada Bunda Fatimah, di sini ada Hindun, seperti itulah. Jadi bertemunya di sini nih. Nah, inilah yang disebut dengan Karbala. Makanya jemaah sekalian sebagai ini harus kita lihat arahnya di mana kita berada di sini. Kita berada di Imam Husain kah? Ya, jadi di sini adalah penanggung jawabnya. Ya. Penanggung jawabnya di sini adalah Imam Husain. Ya. Sini Imam Husain. Sedangkan penanggung jawabnya di sini adalah Ibnu Ziyad. Penanggung jawabnya di sini adalah Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ya, atau siapa? Yazid lah, Yazid. Yazid lah penanggung jawabnya di sini cuma sekalian ya. Ibnu Muawiyah ya. Jadi adalah Yazid bin Muawiyah atau Ibnu Muawiyah. Jadi inilah penanggung jawabnya di sini. Dan Ibnu Ziyad ya berkuah di sini. Nah, jadi cuma sekalian terbagi inilah apa namanya ya penanggung jawabnya di sinilah ada imamnya di sini ada imamnya juga. Nah, kita tinggal di mana inilah yang dikatakan dalam Al-Quran surat apa itu surat Al-Isra bahwa yauma nad'u kullu nasin bi imamihim. Nah ini dia. Nanti di akhirat orang dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Ada imamnya ini di sini, ada imamnya di sini nih. Nah kita jadi itu kan surat Al-Isra jangan sekarang kita lihat sini ya. Jadi itu kita pernah belajar surat Al-Isra di sini ya. Ini adalah surat 17 ya. Ya, ayatnya 71. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ya, jadi ini dia. Jadi nanti orang di sini dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Imamnya siapa? Yazid kah, Ibnu Ziyad ataukah Imam Husain di sini? Ya. Orang nanti dipanggil berdasarkan imamnya. Nah, mengenal imam itulah yang menyebabkan kita disebut dengan melek, melihat. Wa man kana fi hadhil ama, siapa di dunia ini buta? Kenapa buta? Masa tidak melihat? Ini Imam Husain yang dibunuh, dibantai dengan tanpa dosa. Masa kita tidak melihatnya? Kalau ada yang tidak melihat ini dan tidak berpihak kepadanya, buta. Nah ini dia. Maka dikatakan, wa man kana fi hadhil ama, siapa di dunia ini buta, fahuwa fil akhirati ama. Di akhirat dia juga buta. Siapa di dunia ini dia buta, fahuwa fil akhirati ama. Di akhirat dia buta. Nanti begitu bangkit di akhirat, dia bertanya, Tuhan, kenapa aku bangkit dalam keadaan buta? Padahal di dunia aku melihat. Nah, itu disebutkan dalam ayat lain. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia seperti itulah Pak. Kita berlindung dari Allah, jangan sampai kita di akhirat, di dunia kita melek, tapi di akhirat kita buta, hanya karena tidak bisa mengenal imam yang benar di sini. Ya. Ada lagi Pak? Saya kira tidak ada lagi Pak Ustaz. Cukup sampai di sini kita akhiri. Semoga pertemuan kita selalu membawa dan berkah sama-sama Pak Burhan. Kita selalu meminta kepada Allah agar Allah membantu kita untuk menjaga jiwa-jiwa kita masing-masing, agar kita dibantu untuk mengangkat lembar demi lembar, hijab demi hijab daripada hijab-hijab zulmani kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.